Bismillahirrahmanirrahim. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرنا وسير من تمسك على نهجك القويم وارزقنا متابعة لسنة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Nabi berwasiat kepada kita semua, kepada seluruh umatnya, dan wasiat ini adalah wasiat orang-orang saleh, orang-orang mulia terdahulu sampai sekarang dan sampai hari kemudian. Bertakwalah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Bertakwa di masjid, bertakwa di rumah, bertakwa di pasar, bertakwa di jalan, bertakwa di kantor, bertakwa lagi sendirian, bertakwa lagi berdua, berjemaah, bertakwa lagi kaya, bertakwa lagi miskin, bertakwa lagi sehat, bertakwa lagi sakit. Dimanapun kita
kita berada, dalam kondisi apapun, senantiasa kita berusaha menjadi orang yang bertakwa. Karena yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Laksanakan semua perintah-perintah Allah, jauhi segala larangan-larangannya sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya pribadi mengucapkan selamat Idul Adha 1944 Hijriah. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini, khususnya buat kita jemaah Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang, diberkahi oleh Allah SWT umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi anak keturunannya, dijauhkan segala musibah, malapetaka, bencana, kesulitan hidup di dunia sementara, dan juga siksa dan azab di akhirat, dan semua kita menjadi ahli surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wal Islam, hari raya Idul Adha, sebelumnya hari raya Idul Fitri tahunan, hari raya tahunan Idul Adha atau Idul Fitri, Idul Adha. Ada hari raya mingguan, yaitu hari Jumat. Ini adalah salah satu tanda bukti kasih sayang Allah kepada kita. Allah yang menciptakan kita, manusia dan jin. Allah tidak inginkan kita itu menderita. Allah tidak inginkan kita itu susah. Allah ingin kita bahagia, damai, tenteram, senang, mulia, baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Atas maksud itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan agama Islam. Bersama dengan diturunkannya agama Islam, Allah hantarkan para nabi dan rasul dan menetapkan bahwa satu-satunya sumber kejayaan, satu-satunya sumber kebahagiaan bagi semua manusia di seluruh dunia hanya dalam agama Islam. Apa itu agama Islam? Perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mulia, dalam kenyataannya bahwa agama Islam ini yang datang dari Allah berupa perintah-perintahnya dan sunnah-sunnah Nabi-Nya bukan hanya setiap tahun, bahkan setiap hari, bahkan setiap detik, saudara sekalian, ada perintah Allah yang tertuju kepada kita supaya kita bahagia. Ada perintah Allah tertuju kepada akal kita, bagaimana kita berpikir. Perintah Allah tertuju kepada mata kita, bagaimana kita melihat. Perintah Allah tertuju kepada telinga kita, bagaimana kita mendengar. Perintah Allah tertuju kepada lidah kita, bagaimana kita berbicara. Dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, selalu ada momen untuk bertemu, berjumpa, bersua dengan Allah SWT. Contohnya mulia, banyak manusia, khususnya umat Islam, menyangka bahwa yang dimaksud pertemuan dengan Allah itu ketika kita meninggal dunia, wafat, kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Ini betul pertemuan yang utama. Tetapi saudara sekalian, sebetulnya kita bisa senantiasa bertemu, bersua dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap saat. Dalam Al-Quran dikatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, bersua dengan Allah kapan saja, di mana saja, maka hendaklah dia berbuat amal kebaikan. Jadi ketika kita mengerjakan amal kebaikan apa saja, maka itu adalah persuaan, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, bertemu dengan Allah. Salat, bertemu dengan Allah. Puasa,
kita bertemu dengan Allah. Zikir, kita bertemu dengan Allah. Berdoa, bertemu dengan Allah. Tersenyum dengan saudara Islam kita, itu satu pertemuan dengan Allah SWT. Pendek kata, amal kebaikan, amal saleh, apa saja yang kita kerjakan, itulah satu bentuk pertemuan dengan Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman wal Islam, bersyukur kita kepada Allah, kita dijadikan sebagai orang Islam, dijadikan sebagai hamba Allah, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan yang mulia, apa artinya kita sebagai orang Islam? Kelebihan apa, keistimewaan apa yang Allah berikan pada kita dengan iman dan Islam kita? Banyak sekali. Salah satunya sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, mengherankan, sungguh mengherankan urusan orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusan orang beriman, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya baik belaka. Tidak ada yang tidak baik, dan itu tidak terjadi pada orang yang bukan Islam. Bagaimana bentuk kebaikan ini maksud? In asabahu sarra'a syakar fakana khairallah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, rezeki lancar, ya, pekerjaan kita yang juga lancar, usaha kita lancar, sehat, dapat anak, mendapatkan segala cita-cita kebaikan yang kita inginkan, kita syukuri itu nikmat di lidah, di hati, dan dalam amal perbuatan. Dengan beramal, berbuat, bertindak sesuai dengan perintah Allah SWT, maka kesyukuran kita atas segala kenikmatan itu adalah satu kebaikan. Sebaliknya, wa in asabahu dharra'a sabar, kalau dia ditimpa kesulitan, kesusahan, penderitaan, penyakit, kematian, kehilangan, kekurangan, dia sabar untuk tidak ngomel, sabar untuk tidak menggerutu. Dia yakin bahwa dari Allah, bahwa segala musibah yang menimpa dia, sampai duri yang menusuk kakinya pun, itu adalah penghapus dosa-dosa buat dia dan mengangkat derajat di sisi Allah SWT. Kalau dia ditimpa kesulitan, kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah satu kebaikan, bahkan kebaikan yang terbaik. Kenapa bersabar? Dalam beribadah, bersabar dalam menjauhi larangan Allah, bersabar dalam menerima berbagai ujian dan cobaan, itu kebaikan yang terbaik. Dan Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar dalam mentaati perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan Allah, bersabar dalam menjalani kehidupan beragama, bersabar dalam menerima segala ujian dan cobaan, itu akan diberi pahala yang malaikat pun tidak mampu menghitungnya. Hanya Allah yang tahu bagaimana kadar pahala dan kemuliaan yang Allah siapkan bagi mereka yang bersabar. So, tuan-tuan yang mulia, kita harus proud to be Muslim, bangga menjadi orang Islam. Kalimat la ilaha illallah yang ada dalam kalbu setiap kita nih, kalimat la ilaha illallah yang ada dalam kalbu setiap kita tuh mulia, disebutkan dalam satu hadis, kalau ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, bapak dan ibu, sebagai muslim dan muslimah yang di kalbunya, bakal lidahnya selalu menyebutkan la ilaha illallah, selalu menzikirkan la ilaha illallah, nilai tuan-tuan di sisi Allah lebih bernilai daripada 7 lapis langit, 7 langit bumi dan serta apa yang ada di antara keduanya. Bahkan ada satu hadis, riwayat hadis lain yang mafhumnya bahwa ada satu orang dari hamba Allah beriman, ya, tetapi imannya sekedar just by the name, tapi tidak ada amal perbuatan kebaikan kerjakan, bahkan keburukan, dosa-dosa dikerjakan. Di akhirat
Dia datang dalam kondisi seperti itu. Dosa-dosa, kekeliruan dan kehilafannya banyak sekali, tidak ada kebaikannya. Maka ditanya ada kebaikan apa yang dia pakai? Tidak ada, hanya satu. Dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika kartu la ilaha illallah dikeluarkan dan ditimbang dengan dosa-dosanya yang sangat banyak, begitu ditimbang maka dosa-dosanya diterbangkan, diampunkan, dihapuskan Allah dengan fadilah dan Tuhan la ilaha illallah. Itulah nilai kita sebagai orang Islam. Muhammadur Rasulullah yang selalu kita ucapkan di lidah, kita salawatkan, bahkan kita berusaha untuk mencontoh sunnah Nabi, surahnya, postur lahiriahnya, keyakinannya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya. Sunnah Nabi itu yang mulia. Allahu Akbar. Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan satu sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku akan bersama-sama dengan aku dalam surga nanti. Allah Akbar. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, buktikan cinta kasihmu kepada Allah dengan mengikuti aku Muhammad SAW. Engkau akan dicintai oleh Allah dan diampunkan dosa-dosa kalian. Tidak main-main mulia. Satu sunnah Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Wa fi riwayat ajru syahid. Siapa yang menghidupkan satu sunnahku ketika umatku telah rusak meninggalkan sunnah-sunnahku, maka dia akan mendapatkan pahala satu orang mati syahid. Luar biasa. Seorang mati syahid, Pak, harus dipenggal dulu lehernya, kena tombak, dicincang tubuhnya supaya dapat pahala syahid. Hari ini, dewasa ini, kita menghidupkan satu sunnah Nabi saja, dapat pahala 1 sampai 100 mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentunya mulia, pendekatan agama Islam yang kita anut ini boleh saya bahasakan dalam rohnya dunia ini. Rohnya dunia ini, langit menurunkan hujan rahmat berkah, bumi menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, matahari terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Semua aktivitas gerakan kehidupan dunia ini ada karena adanya agamanya orang beragama, agama Islam. So we must proud to be Muslim, bangga jadi orang Islam. Tentu boleh kita katakan bahwa semua kenikmatan yang ada pada manusia, termasuk orang yang tidak beriman, karena adanya agamanya orang beragama Islam seperti Tuhan, imannya, ikut sunnahnya, salatnya, zikirnya, doanya, baca Qurannya, hajinya, semua amalan agama inilah yang menyebabkan dunia ini masih berumur panjang. Kapan tidak ada lagi orang yang beragama di dunia ini, walaupun agamanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah atau agamanya sekedar mengucapkan Allah Allah, maka dunia ini akan hancur, akan kiamat yang mulia. So sekali lagi saya katakan, we must proud to be Muslim, bangga menjadi orang Islam. Lihat orang bukan Islam dengan segala kemegahan dunianya, jangan terkesan, jangan terpengaruh, jangan merasa minder. Bahkan dalam hati kita harus mengatakan, semua kenikmatan daripada kamu gara-gara iman saya, gara-gara amal saya, gara-gara agama saya. Dan Anda dengan segala kemegahan dunia, dengan segala kemajuan dunia, tidak dimarahi dengan iman Islam, dengan agama Islam. Kenikmatan Anda cuma sebentar di dunia, 60 tahun, 70 tahun. Di akhirat nanti, meninggal dunia tanpa iman Islam, bermula penderitaan, kesusahan yang selama-lamanya. Tentu mulia. So agama Islam adalah rohnya dunia ini. Dan apa rohnya agama Islam? Artinya agama perintah Allah, sunnah Nabi ini bagaimana bisa datang dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa salat 5 waktu berjamaah di mana azan dikumandangkan?
bagaimana bulan Ramadan kita puasa, bagaimana kita keluarkan zakat, bagaimana kita pergi haji, bagaimana punya kekuatan baca Quran, bagaimana kita punya kekuatan untuk berdoa dan semua amal agama. Rohnya adalah dakwah. Dakwah dan dakwah. Hubungannya apa, Ustaz? Dakwah ini iman kita akan meningkat. Karena dalam berdakwah, we will talk about the greatness of Allah. Dalam berdakwah, kita akan cerita tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Sehingga keagungan Allah, kehebatan Allah masuk dalam kalbu kita. Kalau kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah telah masuk dalam kalbu kita, maka mudah untuk melaksanakan perintahnya. Tuan-tuan bisa datang ke sini ke masjid. Itu karena iman dan yakin kita kepada Allah. Kebesaran Allah, keagungan Allah. Seorang jemaah bisa bangun jam 2 malam dan 3 salat tahajud karena kebesaran Allah dalam kalbunya, imannya kepada Allah. Seorang mau berkorban sapi, kambing sendiri misalnya, itu karena keimanannya kepada Allah, kebesaran Allah, keyakinannya kepada Allah bahwa harta yang dia miliki titipan dari Allah, milik Allah, saya harus gunakan sesuai dengan Allah. Jadi dakwah adalah rohnya agama. If you want to see the complete thing comes into life, kalau Anda ingin melihat agama Islam sempurna hidup dalam diri Anda, dalam keluarga Anda, maka simpullah dengan dakwah. Selalu dengarkan dakwahnya ustaz-ustaz kiai kita, baik langsung face to face atau lewat internet, lewat dunia maya, YouTube dan sebagainya. Jadi dakwah yang mulia adalah rohnya agama. Tapi ada lagi rohnya dakwah. Tidak semua dakwah mampu memberi kekuatan kepada seseorang untuk mengamalkan agama. Dakwah yang mana? Rohnya dakwah dalam mujahadah, bersusah payah. Ya, mujahadah itu lawan nafsu. Nafsu kita ingin istirahat, tapi amal agama menyuruh saya untuk bangun dari istirahat, bangun dari tidur. Nafsu saya ingin dekat dengan istri dan anak, tapi tuntutan belajar agama, latihan mengamalkan agama harus dekat dengan, harus tinggalkan istri dan anak. Saya cinta pada harta, tapi tuntutan belajar agama, saya harus gunakan harta saya untuk belajar agama. Begitulah seterusnya. Dan melihat, kalau ingin melihat dakwah yang mendatangkan hasil pengamalan agama sempurna, maka amalkanlah dakwah dengan mujahadah. Ceritanya panjang mulia, waktu cuma 20 menit, maksimum 20 menit. Jadi mulia, kesempatan khutbah Idul Adha ini saya ingin mengimbau. Sebetulnya ini Idul Adha ini tidak lepas daripada kisah keluarga ideal, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan putranya dan ibunya Hajar. Tidak bisa terlepas, termasuk ibadah haji. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita petik dalam waktu yang singkat tidak bisa dijelaskan. Tapi alhamdulillah sumber untuk belajar ilmu agama bisa kita dapatkan di kamar kita. Dengan memencet-mencet saja sudah kita bisa dapatkan siapa saja kiai, ulama, profesor, doktor beragama dan kita inginkan penjelasannya tentang agama, kita bisa dapatkan. Saya hanya ingin mengambil satu sisi lain daripada kehidupan Sayyidina Ibrahim, kemudian Ismail dan ibunya. Kemudian Ibrahim ini, subhanallah, bagaimana keyakinannya kepada Allah, bagaimana ketaatannya kepada Allah. Beliau yang menunggu lama datangnya seorang putra yang ditunggu-tunggu. Ketika putra datang, berhadapan dengan perintah Allah, bawa ini anak kamu dengan ibunya di lembah yang tidak ada di depan di Makkah. Makkah waktu itu bukan Makkah sekarang. Bayangkan, tidak protes, tidak minta waktu dulu gimana, langsung berangkat. Coba lihat. Inilah contoh kehidupan, sikap hidup Nabi Ibrahim harus kita contoh. Kalau sudah berhadapan dengan Allah SWT, perintah Allah SWT, agama Allah SWT, kita siap membuang kecintaan kita kepada istri, kecintaan kita kepada anak, kecintaan kita kepada diri, kecintaan kita kepada harta, buang, jauhkan untuk mempertahankan kecintaan kita kepada hubungan cinta kasih kita dengan Allah SWT. Hajar pula setelah sampai di Makkah, ya, diturunkan dari kendaraan, tidak dulu cerita-cerita tidak ada, langsung putar balik ke arah Syam. Sebagai wanita, beliau tidak siap ditinggal seperti itu. Ditanya, abang tinggalkan kami di sini dengan siapa bang? Yang ditanya bisa, dia juga manusia, cinta sama istrinya, tapi berhadapan dengan perintah Allah,
beliau laksanakan. Ini pertanyaan jawaban. Allahu amara bihada. Apakah Allah yang menyuruh Adam berbuat seperti ini? Maka beliau kasih isyarat, iya, ini perintah Allah. Maka kata beliau, kalau begitu akan berangkat. Pulang cepat ke Syam, Allah tidak akan menyanyiakan saya di sini. Keyakinan kepada janji Allah, pertolongan Allah. Dan kita lihat semua, hampir semua manasik haji termasuk air barakah Zam-Zam adalah keberkahan dari kesabaran seorang Hajar dan Ismail ditinggal oleh suaminya dan bapaknya di satu lembah yang tidak sumber kehidupan. Kemudian terakhir Ismail, bagaimana pasangan Nabi Ismail? Pemuda, subhanallah, ditinggal ayahnya dari bayi. Setelah dia tumbuh remaja yang tampan, datang lagi perintah Allah. Karena Nabi Ismail ini, Nabi Ibrahim di Syam, jasadnya di sana, tapi kalbunya di Makkah. Bagaimana istri saya di sana? Bagaimana anak saya? Allah mencemburu, Pak. Ini kalbu kita tempat persemaian ya Allah. Tidak boleh ada ma fi qalbi ghairallah. Tidak boleh ada dalam kalbu kita selain Allah. Kalau ada, Allah cemburu. Apalagi kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau lewat mimpi Allah perintahkan untuk membeli anaknya. Subhanallah. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Anak ini karena dididik oleh seorang ibu yang yakin kepada Allah, taat pada suami, hormat pada suami, maka dia katakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak, ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada ayahanda, aku akan menghadapi dengan penuh kesabaran. Jadi kita belajar kesabarannya Nabi Ismail AS. Jadi tentu yang mulia, waktu sudah habis. Maka kesimpulannya bahwa kita ini umat Ibrahimi. Ya, kita harus membina, menjalani kehidupan kita sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan. Hanifiyah as-samha, agama yang lurus, yang lemah lembut daripada Nabi Ibrahim AS, yang turun kepada Ismail dan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikr wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul 'alim.
وأنبياء الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اهدنا كله في العالم كله ya Allah. Berkahilah salat Idul Adha kami hari ini ya Allah. Berkahilah semua yang hadir dalam salat Idul dan mendengarkan khutbah Idul Adha ini ya Allah. Berkahi umur kami ya Allah, berkahi usia kami ya Allah, berkahi waktu kami ya Allah, berkahi jasmani dan rohani kami ya Allah, berkahi usaha agama kami ya Allah, berkahi usaha dunia kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, tambahkan rezeki kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, kekalkan rezeki kami ya Allah, berkahi anak keturunan kami ya Allah, jadikan anak keturunan kami menjadi anak yang saleh laki-laki dan perempuan ya Allah, penghafal Al-Quran laki-laki dan perempuan ya Allah, alim tentang agamamu laki-laki dan perempuan ya Allah, dai laki-laki dan perempuan ya Allah, muballigh laki-laki dan perempuan ya Allah, mujahid laki-laki dan perempuan ya Allah, abid laki-laki dan perempuan ya Allah, murabbi laki-laki dan perempuan ya Allah, zahid laki-laki dan perempuan ya Allah, yang sehat, yang afiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada-Mu ya Allah, menjadi qurratul uyun bagi ibu bapa dan keluarga mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu bapa kami, kasihi dan sayangi ibu bapa kami ya Allah, sebagaimana mereka berdua mengasihi dan menyayangi kami semasa kecil kami. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa keluarga kami, ampunkan dosa kerabat kami, ampunkan dosa seluruh umat Islam, dosa besar, dosa kecil, sengaja tak sengaja, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dosa-dosa yang hanya Engkau saja yang maha mengetahuinya ya Allah. Bahkan dosa yang pernah kami bertobat daripadanya tapi kami kembali melakukannya, ampun ya Allah, tobat ya Allah, jauhkan segala musibah, malapetaka, bencana, kesulitan hidup dari kehidupan kami di dunia sementara ini ya Allah. Selamatkan kami dari azab di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, terimalah dakwahnya orang yang berdakwah, terimalah taklimnya orang yang taklim, terimalah zikirnya orang yang berzikir, terimalah ibadahnya orang yang beribadah, terimalah bacaan Qur'annya yang baca Quran, terimalah korbannya orang yang berkorban hari ini ya Allah. Terima semua amal ibadah kami ya Allah, berikan pahala yang banyak, yang berlipat ganda ya Allah, jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kami nanti di akhirat, sehingga kami layak mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, kami layak menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Dengan ampunan dan maghfirah-Mu kami terselamat dari azab di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, istiqamahkan kami dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kami, istiqamahkan kami dalam taat dan ibadah, istiqamahkan kami dalam kehidupan agama, kehidupan sunnah sampai akhir hayat kami ya Allah. Jagalah negeri kami Indonesia ya Allah, jagalah kesatuan negeri kami Indonesia ya Allah, berhidayah kepada bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah, yang belum beriman berhidayah iman kepada mereka, yang sudah beriman tapi belum taat berhidayah taat kepada mereka. Ya Allah, yang sudah taat tapi taatnya separuh-separuh, tanggung-tanggung, jadikan ketaatannya yang sempurna ya Allah. Yang sudah taat dengan sempurna tapi belum mengajak orang untuk taat, ya Allah, pilih mereka menjadi dai-dai-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakanlah orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Orang tua kami
yang sudah dia masih hidup, panjangkan umur mereka dalam taat beribadah kepada ya Allah, karena mereka husnul khatimah ya Allah. Orang tua kami yang sudah wafat, ya Allah, muliakan tempat tinggalnya di sisi-Mu ya Allah, jadikan kuburnya seperti taman surga-Mu ya Allah. Balas segala kebaikannya dengan kebaikan-Mu, dengan nikmat-Mu ya Allah. Balas dosa-dosa dan kesalahannya dengan ampunan dan maghfirah-Mu ya Allah. Kami anak keturunan yang masih hidup, sehatkan kami ya Allah, afiatkan kami ya Allah, panjang umur kami dalam taat beribadah kepada-Mu ya Allah, karena kami husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Jadi kalau akhir perkataan kami di dunia, sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, ketika ajal kami tiba, mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.